Halo, saya David Matonang SPD, saya di Suara Cita Edukasi. Sir David Sahat Immanuel Matondang, SPD, Ya, selamat datang di Suara Cita Edukasi. terima kasih. Oke, Sir, Anda dikenal sebagai seorang guru yang friendly dan dikenal sebagai guru yang gaul. Nah, bagaimana Sir menanggapi istilah guru yang gaul ini? Ya, itu saya anggap sebagai komplimen ya. Jadi saya sendiri mengetahui dunia para murid-murid, misalnya dari mereka sekolah dasar, SMP maupun SMA. Jadi ada beberapa murid yang saya coba kenal, berusaha untuk dekat, berusaha untuk teman, kayak mengenalnya sebagai teman maupun murid juga. Dan itu membuat saya mengenali apa yang mereka eh, familiar dengan dunia mereka saat ini. Jadi itu bisa dibilang metode saya untuk mendekati murid-murid gitu. Oke. Sir, boleh tahu sudah berapa tahun mengajarnya? Sudah sekitar 7 tahun dari 2018. Oke. Sir, dari setelah selesai SMA, memang betul-betul ingin jadi guru atau bagaimana, Sir? Nah, waktu saya selesai kuliah, saya selesai sekolah, jadi awalnya itu di pikiran saya yang waktu zaman dulu itu kebetulan keahlian saya itu menggambar. Nah, jadi waktu itu selesai sekolah SMA, saya tanya ke orang tua, oh mau kuliah di tempat yang bisa ada menggambar-menggambarnya. Jadi yang waktu dulu itu yang saya tahu ada jurusan yang namanya DKV. Oke. Nah, tapi orang Kepanjangannya? desain komunikasi visual. Jadi Oke. jurusannya lebih ke visual gitu, lebih ke menggambar yang saya pahami waktu lalu seperti itu. Tapi orang tua tidak memberikan izin, soalnya Oke. tidak ada keluarga atau saudara yang ada di luar. Terus mereka menyarankan, oh kuliah saja di ini Tondano, jadi di Unima. Oke. Jadi waktu lalu saya kuliah di Unima, itu jurusannya seni rupa, pendidikan seni rupa. Nah, waktu dulu itu saya belum ada pikiran nih, oh harus jadi guru, karena yang di pikiran saya, oh saya cuma mau kuliah karena basic saya di skill saya itu di menggambar, jadi ada kayak tempat tempat untuk menyalurkan hobi dan bakat lah, kira-kira seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya semester itu kan kita nanti ada kayak praktek kerja lapangan ya. Jadi kita ke sekolah untuk mengajar. Nah, di situ baru saya tahu, aduh ini ternyata kuliahnya ini nggak cuma untuk menggambar-menggambar atau membuat kerajinan, tapi kita dituntut untuk harus jadi guru. Nah, di situ pelan-pelan mindset saya mulai berubah. Gitu. Dan akhirnya menyukai pekerjaan ini. Bisa dibilang seperti itu, karena di sisi lain ada passion yang saya suka, yang membuat saya tetap berada di bidang seni, dan juga untuk berkomunikasi dengan anak-anak yang mungkin mereka punya passion di seni tapi mereka tidak dapat bimbingan atau tidak tahu cara untuk mengasah skill mereka. Nah, di situ saya datang untuk membantu mereka seperti itu. Oke. Seperti yang saya ketahui, sekarang mengajar art and craft. Iya. Ya, yang artinya bahwa guru itu sangat kreatif ya. Bagaimana perbedaan waktu yang lalu diajarin di tempat kuliah, di kampus, dibandingkan dengan saat ini? Apakah ada perbedaan? Kalau untuk perbedaan mungkin dari range kelas. Jadi waktu kita di kuliah itu
kami mahasiswa itu target mengajar sekolahnya itu di SMP sama SMA. Oh, oke. Nah, saat saya kerja di tempat yang sekarang, kita itu dituntut untuk mengajar dari SD, SMP sampai SMA. Malah waktu itu pernah sebentar mengajar di TK. Nah, jadi Wow. kalau lebih ke teknis ya kita mengajarnya teknis ya tentang seni rupa, eh, kira-kira sama lah ya dengan yang kita dapat di kuliah seperti basic cara menggambar atau membuat sesuatu. Tapi yang mungkin kita belajar sendiri itu bagaimana menangani anak-anak. Hmm. Nah, menangani anak-anak ini maksudnya anak-anak SD ini punya pribadi yang beda-beda, punya energi yang beda-beda. Oke. Terus kita dituntut sebagai guru untuk tidak hanya mengajar tapi untuk memanage. Jadi Oh, oke. agak sulit di bagian itu. Kalau untuk SMP sama SMA karena mereka sudah bisa dibilang udah dewasa ya, jadi bisa mengerti lah. Jadi penjelasannya tidak terlalu rumit, pendekatannya juga gampang gitu. Oke. Ini masih related ya. Ya. Apa metode atau teknik mengajar yang Anda terapkan sehingga membuat anak-anak betah di kelas? Untuk metode pengajaran karena saya mengajar seni rupa ya. Jadi metode yang kami ajarkan itu bisa berupa metode mencontoh, misalnya saya membuat satu karya yang sudah jadi atau memperlihatkan contoh misalnya di YouTube, dan melalui video atau hasil yang telah jadi itu murid-murid ikut. Nah, ada juga metode kreasi bebas, misalnya ada satu hari di mana hari ini bikin karya bebas. Nah, jadi di situ saya melihat kreativitas anak-anak, ada yang lebih fokus di menggambar atau membuat sesuatu, ada juga yang dia membuat karya seni yang mungkin saya sendiri sebagai orang yang sudah mengerti seni melihatnya aduh ini apa begitu. Tapi untuk anak-anak mereka memperlihatkannya itu merasa bangga. Jadi saya juga belajar ini karya seninya itu luas. Jadi pandangannya murid-murid itu bisa berbeda-beda. Oke. Seperti yang kita ketahui, Sir, di zaman old itu teacher center ya. Jadi apapun itu berpusat kepada guru ya, dan malahan membuat murid-murid itu pasif. Nah, untuk zaman now sekarang student center ya. Jika di kelas Anda ada murid yang lebih lambat dari teman-temannya, bagaimana Anda menolong mereka? Ya, kebetulan di kelas kami, karena kami kan mengajar ada kelas musik sama art. Nah, jadi di kelas kami itu ada murid-murid yang bisa dibilang berkebutuhan khusus, dan ada juga murid-murid yang bisa dibilang peningkatannya agak lambat dibanding teman-teman yang lain. Nah, metode saya adalah si muridnya ini saya kasih tugas yang berbeda dengan murid-murid yang lain, itu agar supaya murid-murid yang lain itu bisa tetap fokus dengan tugas mereka, dan student ini ya saya kasih tugas yang berbeda yang bisa dia rasa gampang lah begitu. Sesuai kemampuan Sesuai mereka. kemampuannya. Adapun misalnya teman-teman yang lain sudah selesai, saya minta tolong dia membantu si teman yang kurang bisa itu. Nah, itu membuat mereka juga bisa menjalin kayak kolaborasi atau kerjasama seperti itu. Oke, menarik ya, Sir. Untuk saat ini, bagaimana Sir melihat pendidikan di Indonesia? Untuk pendidikan di Indonesia, menurut saya pribadi ya masih agak kurang. Okay. Kualitasnya. Kurangnya Mungkin di mana nih, Sir? Ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus. Sisi yang kurangnya ini menurut saya pendidikan di Indonesia itu fokus atau penekanannya itu hampir selalu di ujian-ujian. Jadi untuk kognitif ya melihat kesuksesan atau keberhasilan si siswa ini hanya lewat ujian gitu. Kayak mengukurnya begitu. Nah, di negara-negara lain misalnya kayak di Jepang begitu, untuk level awal anak-anak biasanya mereka diperkenalkan untuk pendidikan diri,
lebih ke mengeksplorasi, pendidikan karakter, eksplorasi diri, kayak yang basic-basic, responsibility, tanggung jawab mereka. Misalnya pernah lihat itu video waktu mereka bersih-bersih kelas atau membantu. Baru juga ada yang di Finlandia ya kalau nggak salah, atau di negara Eropa lah kira-kira. Jadi pengembangan pendidikan mereka itu lebih ke student, jadi menggali potensi murid-murid itu, enggak melulu harus kamu harus bisa matematika. Kalau nilai kamu rendah di matematika kamu gagal. Jadi mungkin stigma orang-orang di negara kita itu fokusnya seperti itu. Jadi berpatokan bahwa nilai-nilai tinggi itu biasanya harus di pelajaran-pelajaran major. Nah, sedangkan untuk kayak pengembangan diri ataupun kesenian itu kurang, seperti itu. Oke, baik, Sir. Sir, selain seorang guru, Sir juga cosplayer. Ya. Ya, ini menarik. Saya melihat IG Anda, Instagram Anda pernah juara 1. Ya. Oke. Nah, bagaimana Sir awalnya terjun di dunia cosplayer ini? Oke. Jadi untuk teman-teman yang melihat video ini, jadi saya sebagai seorang guru seni juga seorang cosplayer. Nah, cosplayer itu istilah untuk orang yang menggunakan kostum berperan sebagai karakter gitu. Jadi kostum play. Jadi ada kostum dan play. Play itu maksudnya memerankan. Nah, jadi waktu tahun 2015 saya join komunitas teman saya, itu namanya komunitas Kosuken. Kami masih ada sampai sekarang. Waktu dulu itu kita kayak bikin project cosplay dari satu series anime. Terus saya diundang, kamu cocok cosplay karakter ini. Jadi satu karakter ini nih cocok untuk kamu pakai perankan gitu. Terus mulai dari situ tertarik. Jadi tertariknya kayak nonton animenya dulu, film animasinya dulu, bro. Akhirnya ada teman yang kayak ini kalau mau beli kostum atau beli yang perlengkapannya di sini, jadi dibantu gitu. Terus waktu itu sempat ikut lomba pertama kali itu di Bunkasai Unima. Jadi kayak ada lomba kegiatan tahunan di Unima di kampus. Terus sempat dapat juara 3. Itu pertama kali juara 3. Nah, selanjutnya hobi itu apa ya, kayak saya merasa ini gue banget nih. Jadi kayak ada tempat yang bisa saya mengekspresikan kreativitas saya. Jadi selain menggambar atau membuat sesuatu, ada juga ini bidang cosplay. Jadi cosplay itu saya anggap sendiri seperti bidang seni, yang dimana seseorang itu harus bisa memerankan sebuah karakter. Nah, misalnya itu dia bisa masuk di cabang seni teater, jadi memerankan sebuah karakter. Dan juga bagaimana mereka kreatif membuat misalnya kostum, ada juga makeup. Jadi itu saya belajar sendiri. Nah, ada juga kalau yang mau untuk ikut lomba, si cosplayer ini dia harus bisa mengedit BGM atau background music. Jadi kayak scene atau part-part atau lagu-lagu yang nantinya akan dia perankan kalau dia mau perform di panggung. Dan juga koreografi. Jadi gerakan yang si karakter itu perankan di series, nah dia harus hafal blocking atau gerakan yang ditampilkan seperti apa. Dan kebetulan saya sampai saat ini masih aktif di dunia cosplay. Jadi perkembangannya itu lebih ke dari dulu yang cuma ikut-ikutan, lama-lama ikut ambil bagian dalam kegiatan. Jadi pernah jadi MC di event, baru ada jadi bagian dari panitia di acara kegiatannya itu, baru untuk sekarang lebih sering dipanggil jadi juri. Jadi selain ikut lomba, kalau misalnya tidak diundang sebagai juri, saya ikut saya diundang sebagai juri seperti itu. Menarik ini, Sir.
Kalau Anda jadi juri, apa saja yang dinilai? Ya, untuk penjurian mirip-mirip seperti lomba, misalnya lomba menyanyi pada umumnya begitu. Tapi kita di sini penekanannya itu lebih ke pendalaman karakter. Misalnya si peserta ini perannya sebagai karakter Naruto. Yang kita lihat itu apakah si peserta ini sudah menampilkan si karakter Naruto itu dengan pas. Misalnya dia mengambil scene pas Naruto itu sedang berkelahi. Nah, kita lihat apakah gerakannya sama atau kostumnya sudah pas, koreonya pas, dan penempatan lip sync saat dia berbicara itu sudah pas. Dan juga ada penilaian seperti elemen of surprise, misalnya dia kasih keluar sesuatu gitu, misalnya kayak ada satu penghalang terus dia injak terus keluar sesuatu seperti itu. Oke. Jadi lebih ke apa ya, kayak pentas begitu. Oke. PCE Mates, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan video yang satu ini. いつまでも忘れられないこの経験のおかげで別人この成長 Baby look at me I'm a fighter もう壊れないこれからは騙されやしないお前のおかげで別人この成長 Baby look at me I'm a fighter もう怖くない空格割れるかの世界この業界のリアリティ敵が味方に見えるから本能に従うしかない Money's on your mind It's the end and dollar signs Oke, lanjut Sir. Jadi Sir, apakah cosplay ini menurut Anda ada manfaatnya? Kalau ada yang mau gabung, apa nih manfaatnya? Ya, bagi saya sebagai seorang guru maupun seorang cosplayer, cosplay itu salah satu kegiatan yang positif. Nah, mungkin ada beberapa orang yang pandangannya negatif tentang cosplay, mungkin karena hal yang mereka lihat itu negatif. Jadi tidak semua hal yang mereka lihat itu bagus mungkin di media atau di internet. Nah, positifnya itu di cosplay itu karena saya juga mengalami ya, jadi saya tahu bagaimana. Itu salah satu poin pentingnya itu mengajarkan kita untuk percaya diri. Jadi saya ingat waktu dulu itu saya nggak langsung seperti ini, langsung pede lah istilahnya. Bisa dibilang saya sampai sekarang pun masih agak introvert ya, jadi kurang bersosialisasinya. Tapi saya bisa bercosplay dan bisa berinteraksi itu karena saya anggap dengan menjadi karakter yang lain itu saya memiliki rasa percaya diri. Nah, itu salah satunya. Percaya diri itu misalnya dia menggunakan kostum, baru berada di lingkungan di depan orang-orang, apalagi kalau dia mau ikut lomba kan, baru yang selanjutnya itu mengasah kreativitas. Nah, kreativitasnya itu di sini ada cosplayer yang kalau dia mau bikin kostum, mau punya kostum itu dia harus bikin. Nah, bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Misalnya ada yang kostumnya bisa dijahit atau dibuat misalnya dari material busa begitu. Jadi ada yang pernah lihat kalau dia kostumnya ada kayak armor begitu. Iya. Itu biasanya mereka bikin sendiri. Wow. Ada juga wig yang mereka pakai, maupun makeup. Nah, itu hal-hal itu yang saya belajar sendiri. Jadi itu membuat kami para cosplayer, bagi yang mau memang total ya, dia mau nggak mau harus belajar. Nah, ada juga lomba-lomba cosplay. Nah, kebetulan waktu lalu ada murid saya yang ikut lomba cosplay juga di Unima. Itu lomba di Bunta saya juga. Jadi
saya berkesempatan menemani mereka ikut lomba dan ada beberapa murid yang juara. Ada yang juara 2 dan juara 3 itu tahun lalu. Jadi kebetulan murid-murid ini udah bersama saya sejak dulu, jadi saya sudah kenal pribadi mereka seperti apa, kesukaan mereka seperti apa, dan di situ kita kayak hobinya sama nih, kayak suka nonton anime atau suka cosplay. Nah, di situ saya memberikan mereka kayak apa ya, wadah begitu. Oh, ini ada lomba cosplay nih, gimana kalau ikut begitu. Dan ya mereka cukup antusias dan itu membuat mereka memiliki apa ya, motivasi, dan itu hal yang baik menurut saya. Oke, baik, sir. Sir, last question, sir. Apa ukuran keberhasilan hidup menurut Anda? Keberhasilan hidup ya, ini pertanyaan yang sulit. Jadi mungkin bagi sebagian orang keberhasilan itu diukur dari materi. Menurut saya tidak hanya materi yang bisa disimpulkan sebagai keberhasilan. Kalau bagi saya itu bisa hidup dengan tentram, dengan nyaman, dengan seimbang, dan juga damai. Bagi saya itu sebuah keberhasilan atau sebuah pencapaian yang bisa dibanggakan, seperti itu. Baik, sir. Terima kasih sudah berada Ya, terima kasih. di Suara Cita Edukasi. Oke.